agen-agen Mossad di Indonesia. Sama fanbosnya Iran. Siapa Heripas itu kok tidak mendukung gerakan Iran? Kalian siapa juga? Kalau saya tanya, apakah kalian tahu apa yang dilakukan oleh Syiah Iran di Ardus Syam, terkhusus di Suriah? Apa kalian tahu? Nggak tahu pasti. Karena apa? Yang mereka tahu cuma Gaza, Palestina, dan lain sebagainya. Itu tidak seberapa. Yang kalian lihat di Gaza tidak seberapa dibanding apa yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah di Suriah sana. Mana jurnalis itu? Jurnalis-jurnalis yang katanya bersikap netral. Tidak pernah tuh mereka memberitakan tentang kekejaman Syiah di Suriah? Nggak. Ya, orang-orang Syiah itu punya teknik yang luar biasa, teman-teman. Yaitu taqiyah, menyembunyikan kekafiran mereka, menyembunyikan kebencian mereka, dan mereka berpura-pura menjadi seorang yang bijaksana, dermawan, agung, dan lain sebagainya, seperti dilakukan Khomeini sekarang. Di mana-mana videonya berseliweran dengan kata-kata petuah bijaknya. Padahal dia adalah orang yang paling jahat, teman-teman. Pembantaian orang Syiah Rafidah di Suriah tidak akan terlaksana tanpa izinnya Khomeini. Khomeini ini, teman-teman, kalau kalian tahu, jauh lebih tinggi kuasanya daripada presiden. Presiden mau mengeluarkan keputusan apapun harus melalui izin Khomeini. Presiden ini bukan apa-apa banding Khomeini di Iran sana. Sehingga apa? Semua orang lebih hormat kepada Khomeini. Jadi kalau kalian mengagung-agungkan Khomeini itu pemimpin yang ini, cucu Nabi dan lain sebagainya, ya konyol lah. Pembantaian-pembantaian yang mereka lakukan di Ardus Syam itu sudah cukup untuk membuat kita melek bahwa orang Syiah jauh lebih kejam daripada Yahudi. Harus kalian ingat itu, ya. Ya, bravo kepada Felix Xiao yang sudah menyatakan depan publik orang-orang Syiah Rafidah bersaudara dengan orang-orang Yahudi. Diingat itu baik-baik. Orangnya mana? Orangnya orang Indonesia masih. Kalau dibilang siapa yang paling berhak sama tanah Palestina, bukan Yahudi, bukan Arab. Yang paling berhak orang Turki. Karena itu punya orang Turki. Itu fakta, teh. Jadi Arab datang belakangan, Israel datang belakangan. Tidak ada yang berhak. Jelas. Orang Palestina tidak berhak terhadap tanah Palestina, orang Yahudi tidak ada yang berhak. Yang paling berhak itu orang Turki. Itu punya orang Turki. Status Turki apa terhadap orang-orang Arab di Palestina? Penjajah. Tanah Palestina itu punyanya orang Turki. Lalu Turki menyerahkan kepada. Nah, ini kita orang Turki itu statusnya apa? Kita ngomong fakta loh. Apa statusnya apa? Jawab dulu. Mereka adalah warga dari negara Turki yang waktu itu namanya Ottoman Turki. Ini fakta loh, teh. Fakta. Palestina adalah provinsi dari Ottoman Turki dan orang-orang Palestina di situ adalah warga dari Ottoman Turki. Ketika Ottoman Turki menyerahkan tanah itu ke Inggris, lalu Inggris bilang, oh, Turki tidak menyerahkan tanah itu kepada Inggris. Ya, oke lah. Itu perdebatan ya. Dan warga di sana itu yang disebut self determination. Yes, orang di sana berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Tapi secara de facto membentuk negara Palestina, dan Inggris ketika menyebut dia punya hak mandat di sana, dia menjanjikan kepada Palestina untuk menjadi sebuah negara. Which is itu dilakukan melalui Partition Plan 1947, didirikanlah dua negara, Israel dan Palestina. Inggris memfasilitasi berdirinya Israel. Kita harus kembali ke tema asal Mas Saiman. Perang Iran Israel. Nanti kita akan balik situ. Karena kita di situ. Kalau kita bicara soal Israel dan Palestina, mungkin kita bisa adakan forum lagi. Tapi kalau kita sekarang ini bicaranya adalah soal perang Iran Israel. Setuju sama Yai. Kita menganalisis itu, bagaimana kemungkinan-kemungkinannya, apa alasan-alasannya dan seterusnya, bagaimana Indonesia perannya di dalam. Karena tadi disebutkan, Gus, ini. mohon izin, karena disebutkan bahwa perang Iran Israel itu akarnya adalah Palestina. Kalau kata Felix Xiao enggak? Saya ingin, mungkin Bung Novel ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Baik, terima kasih. Luar biasa. Ini perbincangan yang memang menentukan nasib bangsa kita di Palestina. Karena kita harus fokus kepada Palestina. Karena itu yang menderita. Dan siapapun yang membela Palestina itu akan kita dukung, termasuk Iran. Dan apapun yang dilakukan Iran sampai saat ini itu sesuai dengan pasal Piagam PBB nomor 51 tentang self defense. Untuk melakukan pembelaan, karena judulnya adalah yang namanya Iran ini diserang dan wajib untuk melakukan perlawanan. Begitu juga Palestina wajib untuk melakukan perlawanan. Itu sah secara Piagam PBB nomor 51. Nah, saat ini seharusnya kita fokus. Ya, mudah-mudahan perang ini selesai. Yang memang asal dulunya sebelum 1979 memang Iran mengakui, justru Iran dan Mesir yang mengakui
keberadaan daripada negara Israel. Itu kita nggak bisa buang sejarah itu. Namun terjadi perubahan, boleh saja negara terjadi perubahan, tapi yang terjadi Iran diserang terus-menerus oleh daripada Israel, termasuk presidennya dibantai dan kemudian juga ada namanya kedutaan juga diserang, banyak petinggi-petinggi daripada kemiliteran Iran ini diserang. Nah, ini kita melihat harus fokus. Kalau kita ribut terus masalah tadi apa yang disampaikan Cak Islah, begitu juga Abu Janda, yang satu menghantami mazhab, yang satu yang tadi disebut namanya oleh Abu Janda, begitu juga oleh Cak Islah tentang perannya Syiah. Nah, nggak akan bersatu. Saat ini yang kita perlukan adalah poin daripada pernyataan maklumat 3 tripilar, yaitu daripada FPI, GNPF, kemudian juga Persada 212 adalah sikap mendukung Iran penuh. Siapapun yang melakukan pembelaan terhadap Palestina untuk kemerdekaan Palestina, begitu juga untuk direbutnya Al-Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam, dan kita mendukung apa yang disampaikan oleh saudara Wanda Hamidah, yang itu yang kita lakukan. Jangan dibilang hanya Iran yang berani. Kita ini bagaimana mau kalau pemerintah buka sudah berdatangan umat Islam di Indonesia, mereka akan melakukan perlawanan, cuman memang nggak bisa. Jadi justru yang kita Saya mau tanya nih Mbak Monik yang paling tahu gitu ya. Sebelum 7 Oktober Mbak Monik tahu gak ada 4.500 orang Palestina ditawan oleh Israel? Tahu gak? Kenapa nggak dibebasin? Gini, bedanya antara tahanan dengan tawanan. Jika napi berada di dalam tahanan Israel, keluarganya masih bisa jenguk, masih ada tahu dia sakit. Buktinya pemimpin Hamas Yahya Sinwar kanker otak di dalam penjara Israel, diobatin nggak sama Israel? Diobatin, sembuh. Sebentar. Apa balasannya? Melakukan serangan teror 7 Oktober 2023. Ini buktinya. Sebentar Mbak Monik, sebentar. Tapi kalau kita juga tidak bisa menafikan fakta, tahanan-tahanan tahanan dan tawanan yang ditahan beda, oleh Mbak. Israel, baik tawanan disiksa, kita melihat itu dengan sangat mudah ya, transparan terjadi peristiwa itu. Mbak Monik lihat gak sih ketika pertukaran tawanan Boleh kamera melihat ke sini? Sebentar, nanti dulu, tunggu dulu ya. Sebentar ya. Ntar saya tunjukkan. Ketika kita melihat perlakuan dua pihak ini ya, para pejuang Gaza, ketika mereka menawan tawanan, fungsinya sebagai tawanan, nggak disiksa, nggak dipersekusi. Ini babak belur, Mas Husen. Mbak Monik bisa bergantian sebentar. Babak belur. Sebentar ya, sebentar. Gimana Mas Husen? Kita lihat ada video yang viral, seorang wanita Yahudi dibebaskan sampai bilang dadah gitu loh kepada pejuang. Ada seekor anjing itu dirawat juga. Mbak Monik mau kasih lihat foto, saya akan kasih lihat foto ya. Perbandingan antara tawanan, ini tawanan Palestina di penjara Israel. Perhatikan, ini sebelum ditawan. Ini setelah itu ditawan. Dia dibebaskan, ya, diselamatkan. Lihat ya, bagaimana tawanan. Sekarang saya akan kasih lihat. Nah, ini yang sebelah kanan, wanita dan itu anjingnya. Dia sakit kanker. Yang sebelah kiri wanita dan anjingnya itu dirawat kanker. Bersih. Lihat gak? Bersih. Anjingnya pun dirawat. Sementara sebelah kiri lihat tawanan Palestina. Diapakan? Kalau kita mau menilai kanker. Mana yang teroris mana yang bukan, lihat aja cara mereka perlakukan tawanan. Iran itu ada di posisi yang kalah sampai detik ini. Israel itu ada di pihak yang dominan. Nah, tapi media-media di Indonesia mewartakan hal yang sebaliknya. Kalau mau mencermati, misalkan poin nomor 1 ya, kan perang itu kedua belah pihak serang. Israel nyerang Iran, Iran nyerang Israel. Tapi media-media kita hanya memfootage-kan video-video kehancuran Israel. Dengan rudal lah, dengan kepanikan Netanyahu dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi di Teheran enggak? Kan ini enggak masuk akal, namanya juga perang balas-balasan. Kenapa di sini yang ditampilkan hanya Israel terus gitu? Sampai ketika video ini dibuat, orang Israel yang tewas akibat serangan Iran itu berjumlah 25 orang. Sedangkan orang Iran yang tewas oleh serangan Israel itu berjumlah 630 orang.
Dari 25 korban di Israel itu 100% sipil. Gak ada perwira militer Israel yang tewas, gak ada pejabat tinggi Israel yang tewas, gak ada siapa-siapa. Sedangkan di Iran yang tewas itu siapa? Pemimpin garda revolusi, kemudian pimpinan agen intelijen, kemudian ilmuwan nuklir Iran dan lain sebagainya. Dan artinya apa? Artinya serangan Israel itu jauh lebih presisi, lebih tegas dan lebih menyerang pada titik-titik poin dari kekuatan Iran. Nah, ini kenapa tidak dipublikasikan oleh media-media mainstream di Indonesia? Coba Baraya lihat baik-baik. Apa yang dilakukan Israel ketika menyerang Iran adalah menggunakan pesawat tempur. Sedangkan yang digunakan oleh Iran itu adalah rudal balistik, rudal jelajah, rudal hypersonik. Nah, kenapa seperti itu? Ini sebenarnya menegaskan bahwa angkasa Iran itu sudah menjadi wilayah kekuasaan Israel. Makanya pesawat tempur bisa keliling-keliling di sana seenaknya. Sedangkan Iran tidak bisa melakukan hal yang sama. Nah, itu kan sebenarnya juga harus dipahami bersama, Baraya. Iya kan?